Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamsi fil ardi maroha innaka lan takhriqal ardu wa lan tablughul jibalu tula kullu dzalika kana sabiun inda rabbika makruha. Sadaqahul adzim. Sadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa rajin dalam ibadah, rajin menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan, bimbingan amalan yang Ustadz takdimi, Ustadz muliakan. Sekarang ini sering terjadi suatu hal yang di luar nalar manusia, di mana manusia didekatkan dengan suatu hal yang bersifat yang hubungannya yaitu sombong. Kesombongan-kesombongan yang dimiliki manusia dewasa ini lebih cenderung dengan kesombongan yang bersifat intelektual. Artinya kesombongan yang bersifat intelektual adalah kesombongan yang menyombongkan dirinya, yang melebihi dengan segala darah yang ada, yang melebihi dengan sifat-sifat sombong yang dimiliki pada waktu zaman kerajaan Fir'aun maupun Namrud. Kesombongan yang sekarang ada ini lebih cenderung dengan suatu hal yang berhubungan dengan apa yang dinamakan modernisasi, alat telekomunikasi sekarang yang lebih canggih, yaitu menonjolkan segala sesuatu, yang memamerkan segala sesuatu. Dengan apa? Dengan handphone dan segalanya. Tonjolkanlah kita di dalam suatu media, tonjolkanlah kita seakan-akan memamerkan suatu kecantikan, pamerkanlah segala sesuatu. Ini adalah kesombongan ala modernisasi sekarang ini. Pamerkan segala sesuatu, tunjukkan aurat kita, kecantikan kita, kita sebar kemana-mana. Tanpa sadar kita sudah melanggar aturan-aturan Allah. Tanpa sadar kita melanggar bahwa itu adalah merupakan suatu hal yang berhubungan akan menuju neraka Allah. Disebutkan dalam surat Isra, wala tamsi fil ardi maroha. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Wala tamsi fil ardi maroha. Berjalan di muka bumi ini dengan sombong, Masya Allah. Dengan keangkuhan kita. Innaka lan takhriki fil ardi, innaka lan takhrikal ardo. Karena sesungguhnya engkau lan takhriko dan akan mempus bumi ardo, walan tablughul jibalu tula. Dan tidak akan mampu menjulang setinggi langit, setinggi gunung. Kullu dzalika kana sayyi'u, semua itu atau kana sayyi'uhu, yaitu kejahatan, inda rabbika makruha, di sisi Tuhanmu sangat dibenci. Kesombongan yang kita miliki ini merupakan suatu golongan inda rabbika makruha, yang akan dibenci Allah, yang akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita dibiarkan tidak mendapatkan syafaat dari Allah, syafaat dari baginda Rasulullah. Kalau kita sudah tidak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, kemana keselamatan kita nanti? Akan dikemanakan nantinya kita? Di sini ada 3 kesombongan. Menurut daripada Syekh Isuluddin bin Abdussalam. Yaitu kesombongan ini ada 3
yaitu sombong karena menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama. Sombong karena untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Dalam segala satu hal yang berhubungan dengan menjalankan perintah Allah. Menjalankan segala perintah Allah, kita tidak lagi menjalankan lagi. Dan kita senantiasa dengan sombongnya meninggalkan sholat. Sombong terhadap perintah-perintah Allah ini merupakan suatu hal yang berhubungan dengan ma'rifatullah. Ini hati-hati. Sombong yang kita lakukan untuk menjalankan perintah Allah ini hati-hati. Karena ini nanti di akhirat yang hancur adalah kita sendiri. Sudah terjadi dan sudah mendapatkan suatu pelajaran yang sudah dituliskan dalam Al-Quran, sudah ada. Tentang cerita bagaimana kerajaan pada waktu itu, Raja Namrud, Raja Fir'aun, dan raja-raja yang lainnya. Dengan sombongnya, bahkan baginda Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menceritakan tentang Nabi Sulaiman, baginda Sulaiman, bagaimana sombongnya pada waktu itu ketika dia ingin memberi makan satu makhluk Allah ataupun ingin memberi makan semua makhluk Allah hanya satu hari. Ini kesombongan kepada Allah. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap sepele. Karena kesombongan ini merupakan wala tamsi fil ardi maroha. Di muka bumi ini dengan sombong dan angkuhnya kita, jungkellah kita nanti. Jauhkan kita dengan perintah-perintah Allah. Kita jauhkan diri kita dengan perintah-perintah Allah. Sehingga kita jauh dengan apa yang dinamakan hidayah. Sehingga kita jauh dengan apa yang dinamakan berkah barokah. Kalau hati kita tertutup, kemudian apa yang terjadi? Kita sudah tidak bisa mendapatkan apa yang dinamakan surga Allah. Balatu'thirna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, sudah nggak ada lagi. Hancur kita. Kalla idza balaghatit taraq wa qila man raq wa dhanna annahu firaq, sakaratul maut menunggu kita dengan sakaratul maut yang sangat pedih, sangat menyakitkan. Ini satu. Yaitu kesombongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sombong kepada Allah, yang kedua adalah kesombongan kepada baginda Rasulullah. Sombong yang kedua ini adalah sombong terhadap Rasulullah, di mana seorang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Merasa bahwa apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW itu adalah tindakan tidaklah benar dan tidaklah sedikit pun peduli dengan apa yang Rasulullah tauladankan, dengan apa yang Rasulullah contohkan. Pada waktu itu orang Quraisy sudah tidak percaya siapa itu Rasulullah, siapa itu Muhammad. Maka Rasulullah memberikan suatu ajaran apapun bentuknya. Tapi kita tidak percaya. Justru sekarang ini kita lebih percaya segala sesuatu ada yang ngaku-ngaku nabi baru. Ajaran-ajaran baru yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran bahwa tidak ada ajaran lagi, tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Tetapi dia ngaku-ngaku menjadi nabi, dia ngaku-ngaku mendapatkan hidayah dari Allah, dia ngaku-ngaku mendapatkan vingsit ataupun wahyu dari Allah. Bohong semuanya. Sering terjadi. Banyak sekarang terjadi. Kultum-kultum yang baru. Yang memberikan suatu etika-etika yang baru. Memberikan segala suatu adegan-adegan yang baru. Bikin surprise dunia. Bahkan dengan menggelempangkan segala masalah dan akidah yang ada. Padahal sudah ditetapkan Al-Quran adalah kitab paling terakhir. Tidak ada lagi kitab-kitab yang lain. Ini kesombongan kita pada baginda Rasul. Makanya pada waktu itu Rasulullah sangat sedih sekali.
Rasulullah sangat sedih sekali ketika melihat pada waktu itu dia bilang kepada sahabatnya, wahai sahabatku semua, aku tuh sedih sekali. Dan aku paling heran dan aku paling sayang, cinta banget kepada umatku. Siapa yang kucintai? Wahai sahabatku, umatku yang paling kucintai siapa? Salah satu sahabatnya bilang, ya Rasulullah, siapa umat yang kau cintai? Bukan kita-kita ini sahabat. Wahai sahabatku, kalau antum semua ini bisa melihat aku sekarang ada di sini. Tetapi yang mencintai aku, umatku yang kucintai adalah umatku yang ketika waktu itu, dia tidak tahu aku. Dia tidak pernah melihatku hanya dengan nama, tapi dia cintanya Masya Allah kepadaku. Dia selalu bersolawat kepadaku. Dia selalu menendangkan solawat cinta kasih kepadaku. Dia mengharapkan kedatanganku. Inilah umatku yang kucintai. Dengan seperti ini, kembali innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kembali dengan apa yang namakan salat. Allah dan malaikat bersolat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, salawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin cinta, kita ingin mendapatkan suatu keselamatan, syafaat dari baginda Rasulullah. Kita adalah umat Muhammad yang dicintai oleh Muhammad. Kita adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disayangi oleh baginda Rasulullah. Meskipun kita tidak tahu, meskipun tidak pernah jumpa dengan baginda Rasulullah. Inilah, kalau kita tidak percaya, maka kita adalah merupakan sombong kepada Rasulullah SAW. Sombong dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Karena kita tidak percaya, tidak mempercayai Rasulullah, tidak mau belajar dengan apa yang Rasulullah teladankan, Rasulullah ajarkan. Salah satu contoh ketika kita berjalan, atau kita mengumbar aib kita, mengumbar aurat kita, mengumbar suatu aurat kita. Kita tonjolkan atau kita tunjukkan kepada orang-orang dengan aurat kita lewat media medsos. Ini merupakan kesombongan bahwa ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Secara tidak langsung kita sudah sombong. Sombong kepada Allah ya, sombong kepada Rasulullah ya. Sedangkan kita tidak mikir ketika kita masuk Islam itu adalah kita lewat dengan apa? Lewat dengan apa? Masuk Islam dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dengan syahadat ini kita tidak sombong. Kita mengakui. Kita percaya adanya Allah, adanya Rasulullah. Masuk dalam suatu iman, al-imanu atau min billahi wal malaikatihi wa kutubi wa rasulihi. Ini adalah suatu kesombongan yang kedua. Jadi sati pertama adalah sombong kepada Allah, yang kedua sombong kepada baginda Rasulullah atau Rasul kita, yang ketiga adalah sombong terhadap sesama manusia. Jadi sombong yang ketiga adalah jenis penyakit sombong yang paling sering terjadi atau kita temui. Biasanya seorang yang sombong terhadap sesama manusia akan selalu menganggap remeh orang lain. Merasa dirinya adalah yang paling baik, paling canggih, paling indah, dan paling cantik. Paling nomor satu. Tidak ada yang intinya, tidak ada yang melebihi kita. Segala sesuatu kitalah yang paling indah. Kitalah yang paling canggih, kitalah yang paling pintar. Inilah suatu kesombongan terhadap sesama manusia. Ini sering terjadi. Nah, kesombongan-kesombongan seperti ini ketika kita diterapkan atau difokuskan dengan fase kesombongan ini, maka jangan khawatir lagi. Kita nanti adalah kekhawatiran yang terdalam adalah apalagi kalau bukan neraka jahanam. Janganlah. Mari kita hindarkan. Mari kita jauhi. Jangan sampai kita terperosok di dunia lembah-lembah seperti ini. Karena sombong ini adalah suatu sifat yang dimiliki oleh iblis. Janganlah sampai terjadi pada diri kita. Tiga kelas sombong ini jangan sampai menimpa kita. Tanpa sadar tiga ini sudah menggerogoti kita. Tanpa sadar.
Sombong kepada Allah jelas kita sering meninggalkan sholat. Sombong kepada Rasulullah jelas kita sering tidak pernah menjalankan apa yang Rasulullah tauladankan kepada kita. Kita sering mengumpat, kita sering menghibah, kita sering memfitnah, bahkan kita tidak mau bersedekah. Ketika sombong kepada manusia jelas kita sering membicarakan aib mereka itu, padahal disebutkan satarul muslimin wa satarul fid dini wa dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aib orang ini dunia dan akhirat. Ditutupi aib kita dunia dan akhirat. Masirul muslimin muslimat rahimatullah. Janganlah kita sombong, kita buka aib mereka. Karena apa? Karena merasa diri kita adalah paling wah, paling nomor satu. Semoga apa yang kita kaji pagi hari ini bermanfaat buat kita. Dengan hal-hal seperti ini, sekarang kita koreksi diri kita. Tidak sah kita mengoreksi orang lain. Tidak sah kita mengoreksi apa yang terjadi. Kita sering mengagungkan segala sesuatu hanya ingin mendapatkan suatu hal. Salah satu contoh ketika kita apa? Ketika kita datang dalam suatu majelis, ada situ seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib. Ketika dia datang, kita cium-cium tangannya. Kita hormatin dia. Kemudian kita ingin mendapatkan berkah doanya segala sesuatu. Bagaimana ini hukumnya? Boleh, baik, silahkan dapat. Tetapi ingat, doa paling mustajab adalah restu paling mustajab apa? Ketika itu kepada orang tua kita. Percuma semuanya itu. Antum melakukan. Antum cium-cium habib. Antum cium-cium seorang kiai. Tetapi pada orang tua antum tidak pernah antum cium. Oh. Bagaimana seperti ini? Bagaimana kita mendapatkan suatu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak akan pernah. Ini merupakan suatu kesombongan yang dimiliki manusia. Sisa minum. Kadang-kadang kita sering lihat. Sisa minumnya dari seorang kiai, seorang habib. Diminum, dihabisin. Biar mendapatkan berkah, Bagaimana ini? Boleh silakan, tidak apa-apa. Tapi percuma ini semua antum lakukan kalau antum tidak pernah. Sisa minum orang tua, pernah antum habiskan? Nggak pernah. Bahkan malah berani pada orang tua, iya. Keberanian antum kepada orang tua, keberanian kita kepada orang tua, ini merupakan suatu tanda bahwa kita tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi baginda Rasulullah SAW sangat membenci, sangat melaknat mereka itu yang berani kepada orang tua. Makanya salah satu orang yang datang kepada baginda Rasulullah SAW, dia mengucapkan, ya Rasulullah, siapa yang kuhormati di dunia ini? Umi. Jawaban Rasulullah, Umi 3 kali, kemudian baru Abi. Artinya begitu pentingnya power. Big power, suatu hal yang energinya tinggi akan diridhoi oleh Allah adalah suatu restu dari orang tua. Pernah pada suatu cerita ini mengatakan bahwa seorang datang ke ulama kutub. Lalu Yuwah kutub. Dia datang ke situ untuk meminta suatu ridho. Kemudian ditanya, kamu kesini itu orang tuamu apa masih hidup, apa sudah meninggal? Masih hidup. Jawabannya. Kalau masih hidup, percuma kamu kesini. Kamu minta ridho dari orang tuamu. Itu lebih baik, itu lebih mulia. Ternyata apapun doa seorang kiai, doa seorang ulama, doa seorang habib dan habaib, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan doa kedua orang tua kita. Dibandingkan dengan apa yang terjadi pada orang tua kita. Tetapi ini sering kita remehkan. Bahkan dengan modernisasi seperti ini, kita sering membangkang, mengejek. Kalau diperintah senantiasa mengelak, membentak orang tua. Ini suatu hal yang wajar, suatu hal yang lumrah terjadi pada diri kita. Bahkan setiap detik, setiap menit, kita selalu mengumpat orang tua kita. Pikirkan. Doa. Segala sesuatu itu ada diletak pada orang tua. Kita usaha bangkrut, usaha gagal, usaha kita sia-sia, gagal terus. Itu dari mana? Karena kita tidak mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat orang tua kita. Datangi dia. Mintalah maaf segala sesuatu. Minta restu dengan orang tua kita. Insya Allah segala sesuatu yang Allah berikan
melalui dengan restu orang tua, itu akan lebih mustajab. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat buat kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.